Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Diki Edit Akbar dari kelas Biologi B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Biologi, Universitas 19 November Kolaka. Nah, pada video kali ini kita akan kembali melakukan praktikum, yang dimana praktikum kali ini kita akan melakukan pengamatan mengenai struktur morfologi dan anatomi pada kelas apes atau kelas burung. Nah, lebih tepatnya itu pada spesies ayam kampung atau yang dikenal dengan bahasa Latin Gallus domesticus. Dalam praktikum kali ini tentu saja kita memerlukan alat dan bahan untuk membantu praktikum kita, yang dimana di sini saya telah siapkan ada pisau tentu saja untuk membantu kita melakukan pembedahan. Selanjutnya ada gunting. Di sini ada jarum pentul, dan kedua ada dan yang terakhir ada styrofoam sebagai wadah pengamatan kita, dan tentu saja yang terakhir ada ayam kampung. Nah, di sini saya telah siapkan bayi anak ayam kampung, yang dimana saya pilih bayi ayam kampung karena agar memudahkan kita dalam melakukan praktikum ini. Nah, untuk mempersingkat durasi video ini, jadi langsung saja kita melakukan pengamatan mengenai struktur morfologi dan anatomi pada ayam kampung. Jadi yang pertama-tama kita akan mengamati struktur morfologi dari ayam kampung ini. Nah, struktur morfologi ayam ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada bagian caput atau bagian kepala, yang kedua ada bagian terungkus atau bagian badan, dan yang ketiga ada ekstremitas, yang ini ekstremitas atau anggota gerak. Nah, yang dimana anggota gerak ini dibagi menjadi 2, yaitu ekstremitas superior atau bagian sayap dan ekstremitas inferior atau bagian kaki. Nah, yang pertama itu di bagian caput atau di bagian kepala, yang dimana kita di sini dapat menemukan yang pertama ada rostrum atau paru, yang dimana rostrum ini terdiri dari rahang atas atau maksila, yang ini rahang atas, dan mandibula atau rahang bawah. Nah, selanjutnya di bagian kepala juga kita dapat menemukan mata, yang ini matanya tentu saja kita tahu semua, dan yang ketiga ada nares atau bagian hidung, yang ini yang di atas paru bagian atas, dan yang terakhir ada telinga, yang ini yang berlubang di bagian kepala. Nah, itu adalah telinga. Nah, di antara kepala dan badan ini terdapat yang namanya leher atau cervix, yang ini leher. Nah, selanjutnya bagian yang kedua pada struktur morfologi ayam ini ada yang namanya trunkus atau badan, yang dimana kita tahu dan kita sering melihatnya di rumah atau di tetangga, yang dimana badan pada ayam ini dilapisi yang namanya bulu, yang dimana fungsi bulu ini untuk melindungi tubuh ayam dari perubahan cuaca. Nah, di sini saya telah mencabut bulu dari ayam ini agar mempermudah kita dalam melakukan pengamatan. Nah, di bagian yang ketiga pada morfologi ayam ini ada ekstremitas atau anggota berak. Yang pertama ada ekstremitas superior atau bagian sayap, yang tersusun dari pertama ada lengan atas, yang ini atau disebut dengan humerus. Yang kedua ada radius tulang pengupil, yang ini. Yang ketiga ada tulang hasta atau yang ini, yang sebelah luar, dan selanjutnya ada pergelangan. Nah, pergelangan yang di bagian sini. Nah, dan yang terakhir ada jari-jari atau digiti. Nah, ini jari-jari, ini dan ini, yang dimana jumlah jari-jari pada ayam ini terdapat 3 buah, yang ini dan ini. Nah, selanjutnya pada bagian ekstremitas inferior atau bagian kaki, di sini tersusun dari yang pertama ada femur atau bagian paha, yang mana merupakan bagian favorit dari semua orang.
Nah, yang kedua ada patella atau lutut. Yang ini dapat kita lihat yang di sini, yang ini. Nah, selanjutnya ada tibia. Yang ini bagian tulang kering yang bagian depan. Nah, selanjutnya ada fibula atau tulang betis yang di belakang sini. Nah, yang selanjutnya ada di sini torsum, metatarsum atau bagian telapak yang ini. Dan juga ada pergelangan. Yang ini pergelangan. Di sini juga kita dapat temukan ada ruas-ruas jari atau disebut phalanges. Yang ini. Dan ada jari-jari atau digiti yang terdiri dari 4 biji. Nah, masing-masing jari-jari kaki ayam ini tersusun dari kuku yang sangat panjang, yang gunanya itu untuk mengais makanan yang ada di tanah. Yang ini kuku. Nah, selanjutnya kita akan mengamati struktur dan anatomi dari ayam kampung. Nah, yang dimana terlebih dahulu kita akan melakukan pembedahan sedikit kepada ayam kampung ini agar memudahkan kita dalam proses pengamatan anatomi ayam kampung. Nah, setelah tadi kita melakukan pembedahan dari ayam kampung ini, maka selanjutnya kita akan melakukan pengamatan mengenai struktur anatomi dari ayam. Yang dimana yang pertama di sebelah sini ada yang namanya trakea. Yang ini yang berwarna bening. Nah, selanjutnya ada jantung yang ini atau core yang ini. Nah, di bawah jantung ada yang namanya hati atau hepar yang ini yang berwarna merah kehitaman yang ini. Nah, selanjutnya di belakang sini ada yang namanya lambung kelenjar atau proventriculus yang ini. Nah, sambungan dari proventriculus ini ada yang namanya ventriculus atau lambung pengunyah yang ini, yang besar, yang bulat, atau dikenal dengan nama ampela. Nah, selanjutnya di bawah sini yang berwarna kehijauan yang ini Nah, selanjutnya sambungan dari ampela atau ventriculus ini ada yang namanya
usus. Yang ini dan yang ini. Karena tidak hati-hatian maka ususnya terpotong. Nah, yang dimana usus ini ada dua, yang dimana ada usus halus, yang ini usus halus atau disebut dengan instantinum tenue, dan yang di sebelah sini ada usus besar atau instantinum teresum, yang ini yang bersambung ke kloaka. Nah, usus halus ini dibagi menjadi lagi beberapa usus. Yang pertama ada usus 12 jari atau duodenum, yang ini yang berbentuk U. Nah, di tengah duodenum ini kita dapat melihat ada pankreas, yang ini di tengah usus 12 jari, yang ini pankreas. Nah, selanjutnya ada duodenum atau usus kosong. Nah, yang dimana duodenum ini sesuai dengan namanya terlihat kosong, tidak ada isinya. Yang ini yang panjang. Nah, sambungan dari atau ujung dari duodenum ini ada yang namanya usus buntu yang di sebelah sini, yang ini. Nah, di antara ujung usus halus dan ujung kloaka ada yang namanya usus besar, yang dimana usus besar ini adalah muara dari ketiga usus tadi. Yang ini ada 3, 1, 2, dan yang ini yang ketiga. Nah, muaranya itu ada usus besar yang ini, atau disebut dengan instantinum teresum. Nah, selanjutnya di belakang sini ada paru-paru atau pulmo, yang ini yang berwarna merah cerah. Selanjutnya di belakang sini juga ada yang namanya ginjal, yang ini, dan ada yang berwarna kuning, ini namanya adalah ovarium, yang ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa ayam ini merupakan ayam betina, yang ini ovarium berwarna kekuningan. Nah, di sebelah sini juga kita akan dapat menemukan yang namanya kantong empedu atau vesica velia, yang ini yang sedikit agak kehijauan. Sebenarnya setelah dewasa dia akan berwarna hijau gelap, yang ini. Ini adalah kantong empedu. Nah, kemudian yang terakhir yang dimana muara dari seluruh saluran ini ada yang namanya kloaka, yang ini, atau disebut dengan anus. Itulah tadi pengamatan kita mengenai struktur morfologi dan anatomi pada ayam kampung. Mudah-mudahan teman-teman dan siapa saja yang menonton video kali ini dapat memahami apa yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan bertanya di kolom komentar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.